The third world was to fulfill its major function as a source of raw materials and a market for the industrial capitalist societies. As a 1949 State Department memo put it, Department of US, it was to be exploited, in Kennan's words, for the reconstruction of Europe and Japan. The references are to Southeast Asia and Africa, but the points are general. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, semoga hari ini jauh lebih baik ya daripada hari kemarin dan semua urusannya dipermudah, masalahnya diselesaikan dengan sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman semua, yang tadi kutipan yang saya baca ada dalam buku karya Noam Chomsky, salah satu filsuf Amerika, profesor di Amerika, How the World, judul bukunya adalah How the World Works. Ini sebenarnya adalah kumpulan dari buku-buku beliau yang merupakan awalnya adalah interview Noam Chomsky gitu ya. Jadi dibukukan. Nah, perkataan Noam Chomsky yang tadi saya sebutkan kurang lebih artinya bahwa the third world atau dunia ketiga itu sebutan mereka untuk kita, Southeast Asian countries gitu ya, termasuk ya Indonesia, bahwa fungsi kita hanya untuk sebagai sumber material mentah dan pasar saja bagi siapa? Bagi masyarakat industri kapitalis. Nah, ini disebutkan tercantum dalam memo State Department of US gitu ya pada tahun 1949. Ini sungguh luar biasa. Bahkan perkataan dari salah satu petinggi mereka adalah kita akan atau harus dieksploitasi. It was to be exploited. Nah, kenapa ya? Sudah dinyatakan dalam banyak dokumen bahwa tindakan mereka salah terhadap kita, bahwa mereka punya evil intention to us gitu ya, kepada kita. Tapi kok kita tetap saja melakukan menuruti mereka? Karena memang ya begitulah sifat manusia. Pada surah An-Nisa ayat 28 juga Allah menyebutkan bahwa manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Selain fisik, memang kita punya kelemahan mental dalam bentuk nafsu. Kemudian dalam ayat yang harusnya kita hafal semua, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah berfirman bahwa kita diilhamkan potensi fujur, potensi keburukan, simpelnya seperti itu, dan potensi ketakwaan. Kenapa diawali sebutannya fujur? Karena itu yang harus diawasi, yang harus kita hati-hati, itu ya, yang harus kita jauhi. Dan dalam filsafat banyak juga disebut oleh salah satu Aristoteles kalau tidak salah itu sebagai akrasia, yaitu kelemahan manusia tidak bisa mengambil tindakan padahal tahu itu maksudnya baik gitu ya. Dan banyak lagi gitu ya. Dan ini semua memang kelemahan kita manusia, tapi seharusnya kalau kita sudah tahu kelemahan kita, maka kita perbaiki dengan apa? Dengan kebaikan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.